Jadi ini dari tanggal 31, sekarang sudah masuk tanggal 6, itu artinya 6 hari atau kurang lebih 1 minggu. Ini waktu atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Sore ini saya mau kasih informasi kepada teman-teman semua yang pada waktu itu pas tanggal 31 bulan 3 saya posting di Facebook, tapi nggak saya videokan. Saya tanam dengan teknis sungkup. Nah, jadi ini ya teman-teman, di depan saya sudah ada miananya. Ini miana ID Munggang Sari. Ini saya pakai proses dengan cara sungkup. Jadi ini dari tanggal 31, sekarang sudah masuk tanggal 6, itu artinya 6 hari atau kurang lebih 1 minggu. Ini waktu atau saatnya kita buka. Nah, sebelum kita buka ini sungkupnya, saya juga mau kasih tahu sama teman-teman semua bahwa ini saya juga ada yang tidak proses sungkup atau tidak proses diplastiki seperti ini. Ini sama ya teman-teman, tetap hidup, tetap bagus. Ini juga berarti usia tanamnya 1 minggu. Ini ada ID Barbie, sama ini ada ID Tricolor, dan ini ada jellyfish. Nah, sekalian untuk teman-teman semua saya mau kasih informasi bahwa ID jellyfish ini memang dari awal atau ketika dia masih muda ini memang berbentuk atau berkarakter seperti ini ya teman-teman. Jadi setiap ruas daun, setiap sayap daun itu juga ada daunnya lagi, jadi bersirip lagi. Jadi seperti ini ya, persis dengan kaki ubur-ubur. Ini masih muda ya teman-teman, masih muda, masih belum keluar warnanya. Kalau udah keluar warnanya, ini udah mulai. Nanti saya juga tunjukin yang udah tuanya, udah bagus. Ini juga tanam kisaran 6 hari. Nah, ini 6 hari. Ini juga yang tanpa sungkup. Dia proses layu dulu ya teman-teman. Nih layu daunnya, nih layu bahkan rontok. Ini juga sama, saya tanamnya pas tanggal 31. Nah, jadi inti dari videonya adalah saya mau kasih informasi kepada teman-teman yang saya sungkup atau yang proses disungkup terlebih dahulu. Ini saya mau buka, mau nunjukin ke teman-teman semua kelebihannya apa dan manfaatnya disungkup itu apa. Ini kita tinggal tarik aja. Ini maaf ya teman-teman karena saya video sendiri. Kebetulan suami lagi ada keperluan, ada kepentingan, jadi saya video sendiri. Nah, ini tujuannya ini ya teman-teman, tancapan bambu atau kayu seperti ini supaya nanti posisi plastiknya tidak roboh atau si plastiknya tidak menyentuh langsung si tanaman atau setekan miana ini. Karena kalau misalkan plastiknya menyentuh atau terlalu banyak terkena setekannya, ini plastiknya terlalu mengena, itu akan menyebabkan busuk. Nih bisa kita lihat ya teman-teman, nih seger, bagus. Ini saya menggunakan medianya masih pakai media biasa.
Nah, ini selama kita sungkup banyak sekali teman yang tanya apakah harus disiram atau apakah plastiknya dibolongi. Oke, ini sekaligus kita jelaskan nih ya, seperti ini ya teman-teman. Ketika kita tidak dikasih turus atau tidak dikasih ganjal bambu seperti ini, nanti akan menyebabkan menempel pada daun dan akan busuk. Karena uapnya ketika disentuh seperti ini ya teman-teman, ketika disentuh maka dia akan berjatuhan atau akan membasahi si setekan miananya. Nah, ini kita buka dulu nih, maaf ya teman-teman agak lama karena ini tangan kanannya pegang kamera dan tangan yang kirinya buka. Saya tadi juga mau pakai itu, mau pakai gimbal, tapi di mobil jadi kebawa. Nah, ini ya, ini turusnya, ini pengganjalnya. Dan ini pertanyaannya lagi, apakah dibolongi? Jadi ini enggak dibolongi ya teman-teman, tidak dibolongi bagian plastiknya karena memang sengaja untuk kedap uap atau kedap keringat nih ya. Jadi ini tadi kelebihannya, dia meskipun tidak pernah kita siram, selama dia masih penyungkupan tuh akan tetap lembab nih ya teman-teman, akan tetap lembab. Ini kita buka, ini sekali lagi tidak dibolongi, jadi biar uapnya selalu ada terus, jadi dia posisi lembab terus, tidak stres. Ini bisa kita lihat ya teman-teman, kalau yang tidak disungkup dia agak layu dan kurang seger tapi tetap hidup. Nah, ini yang posisi disungkup. Ini yang ID Munggang Sari ya teman-teman. Jadi selain dari saya kasih informasi tentang penyungkupannya, sekaligus saya juga informasi tentang ID-nya dan teknis-teknisnya, teknis penyungkupannya. Nah, ini ya. Ini juga kita buang. Nah, ini kita singkirkan dulu atau kita pindahkan dulu di sini ya teman-teman, jadi biar tidak tersenggol. Ini ID Munggang Sari yang biasa saya jual segini 100.000 ya teman-teman. Ini kita buka juga. Nah, untuk penyungkupannya usahakan untuk tidak lebih dari 6 atau 7 hari, maksimalnya 7 hari atau 8 hari itu paling maksimal banget. Kenapa? Jika kita kelamaan nyungkup, maka dia akan menyebabkan lembab yang berlebih atau bahkan nanti malah jadi basah, maka nanti akan menyebabkan busuk atau rontok. Nih masih seger banget ya teman-teman, masih seger banget dan tidak mengalami rontok daun. Nah, kali ini juga saya ada yang ukir Jepara karena waktu itu saya beli di salah satu teman kita juga, seller Miana. Itu posisi batangnya mengering karena mungkin posisi batangnya, karakternya atau teksturnya sudah menua. Jadi saya potong bagian pucuknya. Tara, bagus ya teman-teman. Tuh, seger, bagus dan seger kinclong. Nih ada 2. Saat itu saya ordernya 2, tapi karena susah berkembang jadi saya potong. Jadi ini ya teman-teman, kalau banyak yang nanya apakah dilubangin, itu enggak dilubangi. Ini ya teman-teman, akarnya sampai keluar tuh, berarti proses penumbuhan akarnya sangat bagus. Nih ya teman-teman, akarnya udah nyampe keluar sampai ke permukaan media.
Ini seperti ini. Ini saya tidak buang bagian tunas-tunasnya, saya biarkan. Ini ID ukir Jepara, ID khas dari Jepara. Nih ya, Jawa Tengah juga. Nih kalau sudah seperti ini, minimal nanti kita 3 hari atau 4 hari nanti kita sudah bisa ajarkan terkena sinar matahari full. Atau bisa juga kalau masih ragu, bisa kita proses tahap awalnya kasih sinar pagi dulu atau siang dulu. Nih ya teman-teman, sama ya. Tuh, jadi kayak jamur ya. Ini bukan jamur ya teman-teman, tapi akar. Tuh. Alhamdulillah bagus. Ini yang munggang sarinya. Nih yang tidak disungkup. Oke teman-teman, ada juga saat itu yang tanya dan kasih saran, ketika kita habis sungkup seperti ini, pengen dilihatkan apakah sudah berakar atau belum. Nah, kali ini tidak perlu dibongkar ya teman-teman, karena ini sudah kelihatan banget. Ini ada akarnya, udah tumbuh akar. Nih di toko bunga saya ya teman-teman. Ini posisi hujan jadi agak berisik, mohon maaf jika suaranya kurang jelas. Nah, oke, itu dia ya tadi informasi tentang penyungkupan Miana dengan cara sungkup plastik seperti ini. Ini saran untuk teman-teman yang punya Miana yang ID-nya susah perkembangan atau pertumbuhannya dan tidak memiliki banyak lahan atau tidak memiliki banyak lebar tanah. Jadi bisa cara seperti ini. Nah, yang video saya sebelumnya itu adalah sistem open, itu adalah skala besar. Itu skala besar atau dalam jumlah yang sangat banyak bisa menggunakan open atau bisa buat openan untuk tanaman. Tapi untuk yang skala kecil, untuk yang skala rumahan yang lahannya terbatas, bisa menggunakan dengan teknis atau cara yang seperti ini. Oke ya teman-teman, seperti biasa apabila ada kurang-kurang atau apabila ada saran, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar, dan boleh saran video apa saja yang akan saya buat untuk ke depannya. Nah, oke ya teman-teman, apabila ada informasi yang kurang lengkap atau kurang jelas, bisa saran di kolom komentar. Ini ya teman-teman, jadi kalau menurut saya semuanya sama, efektif, bagus, tapi jauh lebih efektif apabila dengan cara sungkup seperti ini. Nih ya teman-teman, atau mungkin karena memang saya kurang dalam nanamnya atau gimana, kalau yang munggang sari ini belum terlihat di permukaan akarnya, tapi ini sudah lumayan bagus, sudah lumayan sehat. Oke teman-teman, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, mohon dimaafkan ya teman-teman, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kehilafan. Nah, segitu dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat, semoga dengan mudah dan dilancarkan prakteknya di rumah. Semakin semangat, jangan putus asa, dan jangan pernah menyerah, karena di setiap kegagalan adalah itu ilmu yang paling berharga. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua, selamat sore.